Ibu mau nanya, kalau Ega sarapan pakai apa? Nasi, Bu. Si Indah? Roti, Bu. Ya, high class ya makan roti. Kalau Vivi gimana? Saya sarapan nasi, Bu. Nasi. Oke. Ibu pada hari ini akan memberikan ilmu pada Ananda tentang pembelahan sel. Ananda tahu itu apa arti dari pembelahan sel? Ya, silakan Vivi. Pembelahan sel kalau menurut saya, Bu, suatu sel mengalami pembelahan sehingga dia akan membentuk individu baru, Bu. Bagus sekali. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain? Ayo. Tambahan, Bu. Iya, silakan Indah. Setahu saya, Bu, pembelahan sel itu sifatnya bisa beda, bisa sama, Bu, tergantung pembelahan yang terjadi. Oke, bagus sekali. Terima kasih kepada Vivi dan Indah yang sudah memberikan jawaban ya apa itu tentang pembelahan sel. Nah, Ananda bisa memperhatikan ini ada gambar. Menurut Ananda ini gambar apa? Ya, silakan Vivi. Gambar proses pertumbuhan dan perkembangan anak laki-laki, Bu. Awalnya dia balita, awalnya dia bayi, Bu, terus balita, terus anak-anak, remaja, dewasa, tua, menua, dan lansia, Bu. Ya, bagus. Kalau menurut Ega, gimana gambar ini? Apa yang dapat Ega tangkap tentang gambar yang sudah Ibu berikan ini? Ya, Bu, itu pertumbuhan manusia, Bu, dari bayi menuju tua. Iya, bagus ya. Terima kasih atas jawaban yang sudah Ananda berikan. Nah, Ibu mau nanya lagi, apa sih hubungan pertambahan usia, pertambahan ukuran badan kita dengan pembelahan sel? Apakah ada yang bisa memberikan hubungan antara keduanya? Gimana Ananda? Apakah bisa? Ya, silakan Vivi. Izin menjawab, Bu. Kalau Ya. menurut saya, semakin kita bertambah dewasa, maka sel kita akan juga membelah, Bu. Kemudian usia sel itu akan juga semakin menua ketika kita bertambah tua, Bu. Iya, bagus. Terima kasih ya atas jawaban yang sudah diberikan oleh Vivi tadi. Nah, berdasarkan gambar yang sudah Ibu berikan, jika seseorang itu kan dia dari bayi tuh, semakin dia bertambah usianya, dia pasti akan semakin bertambah pula kan pembelahan selnya. Karena bertambah pula pembelahan selnya, maka semakin tinggilah orang itu, semakin besarlah orang itu, sehingga dia menjadi lebih besar dari apa yang sebelumnya. Kalau dia dari bayi, dia menjadi balita, dari balita dia menjadi anak-anak, dan seterusnya. Paham Ananda? Paham, Bu. Baik. Ibu ada peta konsep. Di peta konsep ini pembelahan sel itu ada terjadi ada 4, yaitu amitosis, mitosis, meiosis, dan gametogenesis. Amitosis adalah, kalau dari dasar katanya ada yang bisa menjawab amitosis itu apa? Mitosis itu berarti tidak terjadi pembelahan, Bu. Itu artinya tidak. Mitosis itu membelah. Ya, bagus ya. Kalau mitosis apa? Membelah, Bu. Membelah. Kalau meiosis? Membelah juga, Bu. Ya, tapi kalau bedanya mitosis itu terjadi dalam 1 siklus. Kalau meiosis terjadi dalam 2 siklus. Nah, Ananda, Ibu akan memberikan sebuah video tentang pembelahan sel. Silakan diperhatikan dengan baik-baik ya. Mitosis merupakan sebuah proses pembelahan sel yang berfungsi untuk regenerasi sel tubuh yang mengalami kerusakan atau kematian. Mitosis menghasilkan sel anakan yang identik dengan induk yang bersifat diploid atau 2N. Dalam pembelahan mitosis terdapat 4 proses, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum masuk ke tahap pertama, yaitu profase, sel akan mengalami tahap interfase.
Pada interfase, material genetik dalam inti akan mengalami peningkatan. Tahap profase. Pada tahap ini, benang kromatin yang terdapat dalam nukleus akan mengalami pemadatan atau kondensasi menghasilkan sebuah kromosom yang terdiri dari dua kromatin bersaudara yang dihubungkan oleh sentromer. Selain itu, inti nukleus dan juga membran nukleus akan menghilang. Lalu pada tahap ini, sentriol akan bergerak menuju kutub yang berlawanan, lalu membentuk sebuah benang spindle. Metafase. Pada tahap ini, mikrotubulus pada benang spindle akan berinteraksi dengan kromosom, menjadikan kromosom berposisi lurus di tengah sel, atau sejajar dengan garis ekuatorial. Setelah itu, benang spindle akan menempel pada bagian kinetokor pada kromosom. Anafase. Pada tahap ini, benang spindle yang menempel pada kinetokor kromosom akan menyebabkan kromatit bersaudara pada kromosom akan berpisah, lalu akan menuju masing-masing kutub sentriol. Telofase. Pada tahap ini, kromatit bersaudara akan sampai di kutub dan terlepas dari benang spindle. Lalu kromatit akan bertransformasi menjadi benang kromatin kembali. Lalu akan terbentuk kembali nukleus serta inti nukleus di setiap kutub. Sitokinesis. Pada sel hewan, cincin kontraktil akan menekan bagian tengah antara kedua kutub, menyebabkan terpisahnya dua kutub dan menghasilkan sel anakan. Pada sel tumbuhan, di antara kedua kutub akan terbentuk sebuah dinding sel yang menyebabkan berpisahnya kedua kutub, menghasilkan sel anakan. Nah, Ananda, dari video yang ditampilkan, apa yang bisa Ananda dapatkan, Ananda simpulkan dari video yang diberikan? Izin menjawab, Bu. Ya. Berdasarkan video yang sudah saya amati, di sana terjadi pembelahan baik itu secara mitosis, meiosis, dan juga terjadi pembelahan amitosis, Bu. Tidak terjadi pembelahan. Baik, bagus ya. Apakah ada tambahan dari siswa ibu yang lain? Tidak ada. Baik. Kan tadi sudah mendengarkan tuh penjelasan itu baik dari gambar, video maupun PPT yang diberikan. Ibu ada LKPD yang akan ibu berikan kepada Ananda, yaitu tentang mitosis dan meiosis. Jadi tujuan ibu memberikan LKPD ini kepada Ananda adalah untuk membantu Ananda memahami bagaimana proses mitosis, meiosis, dan ciri-cirinya. Ibu akan membagi Ananda menjadi beberapa kelompok kecil, sehingga Ananda bisa berdiskusi dengan teman